Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama menyaksikan video pencarian Pak Haji Dusanto lewat video ini. Jadi ini yang tahu RDAY bapak dulu atau ibu dulu atau dua-duanya udah tahu? Ini RDAY. Saya dulu. Oh bapak. Ya. Setelah itu ibu. Oh iya. Setelah itu. Jadi sekarang nih maksain dari mana? Bojonegoro, mana? Probolinggo. Probolinggo. Ya. Nah maksain dari Probolinggo. Jadi apa maksain hajatnya ibu? Saya hajat ini apa namanya itu lunas hutang gitu. Utangnya berapa? Kalau dihitung sekitar apa 2M, 2,5 M. Jaminannya apa? Jaminan ya rumah dan tanah. Sertifikat rumah, ya tanah gitu Pak Haji. Jadi tiap bulannya susah bayar bunga. Dulu buat apa tuh minjem duit 2 miliar? Ya nggak Oh, langsung buat 2 apa? miliar. Oh bertahap. Nggak langsung 2 miliar, ya bertahap gitu. Oh bertahap. Ya, Terus? ya susah bayar bunganya tiap bulan itu Pak Haji. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh tahu dulu Mestinya kan- utangnya buat apa dulu 2 miliar? Kalau boleh tahu dulu. Walaupun minjemnya sedikit top up, dikit lagi top up. Buat apa kalau boleh tahu dulu awal-awalnya? Kalau masih ingat. Buat modal usaha, atau buat sembako, atau buat pengadaan barang, atau buat apa, atau buat renovasi rumah, atau buat nyokolain anak. Kalau boleh tahu buat apa? Ya macam-macam ya, termasuk nyekolahin anak. Ya kadang-kadang mungkin ada kurang untungnya di dalam pekerjaan gitu. Bos, lo Islam dari lahir apa udah gede Islam? Islamnya ya dari lahir lah. Bos dulu tahu gak kalau misalkan minjem duit di bank tuh riba? Tahu. Kenapa masih dipraktekin juga? Terpaksa Pak Haji. Oh jangan. Nanti Karena- kalau riba tuh, kalau ibu nanti meraktekin riba, Ya. itu seperti berjinah sama bapak kandung. Kalau bapak berjinah sama ibu kandung. Begitu juga utang. Utang kalau nggak bisa lunas, seperti itu juga. Seperti berzina juga. Tuh hukumannya begitu. Dan orang yang punya hutang kalau nggak bisa bayar, dia tidak akan mencium baunya surga. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Dan tapi ini karena udah populer seluruh dunia, seluruh Indonesia, jadi semuanya udah begitu. Tapi nggak apa-apa, maunya kita kan. Nah karena kita sekarang udah tahu, paksa bos kalau bisa lunas. Gimana caranya Pak Haji? 10 jangan dilanggar. Bangun jam 00 wajib, senyum, mandi pakai pandan 9 lembar, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Tuh yang tadi di kertas tuh sifat 18 nggak boleh ada. Kalau ini nggak dikerjain, utang nggak bakal lunas. Cuman ini aja, iya ini aja. Tapi saya nggak bisa Pak Haji semuanya. Yang mana yang bisa? Tapi harus mulainya dari jam 00. Jadi namanya nyolong waktu, nyolong star. Bisa gak Pak Haji baca Quran habis maghrib? Nggak boleh. Boleh gak Pak Haji baca Quran habis sholat subuh? Nggak boleh. Harus jam 00. Kalau enggak, utangnya nggak bakal lunas. Kalau nggak lunas, nggak nyium baunya surga. Percuma bapak hidup sama ibu, udah hidup, udah susah, matinya susah. Paksain. Terus apa lagi? Apa lagi? Ini lagi Haji. Saya apa namanya itu mau buat dapur sehat itu. Jadi dari usaha yang mungkin pengadaan barang mungkin seperti ini, saya beralih mau ini untuk usaha makan gizi gratis. Pertanyaannya? Untuk bisa mohon doanya untuk bisa ini. Agaknya ini agak ada kesulitan
saya ke Jakarta, sampai ke Jakarta untuk agar bisa tercapai untuk usaha itu. Maksudnya yang ditanyain apa nih? Maksudnya gimana supaya saya itu untuk bisa gampang dapat. Mesti punya modal. Bapak kan punya modal nggak? Kalau nggak punya modal nggak bisa lah bos. Modal. Bapak udah punya modal belum? Belum kan? Belum. Ya Bapak cari modal dulu. Nah caranya gimana Bapak cari modal? Yang tadi saja yang 10. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Kelas 9 lembar, tahajud wajib, baca Quran wajib. Sedekah subuh, sedekah Jumat, sholat taubat, sholat badiah, itu tadi yang sifat 18 nggak boleh ada. Itu doang. Iya. Sulit? Enggak lah. Kan bonus pasti cair. Atau saya kasih tunai Bapak 10 miliar buat modal Bapak bikin dapur gizi gratis 10 miliar. Cukup nggak? Nggak cukup. Ya udah saya kasih 20 miliar. Nggak cukup, ya udah gua kasih 30 miliar. Yang penting kerjain dulu tuh ilmunya dulu. Ilmunya Allah itu. Bangun jam 00, maksa. Harus maksa Pak. Kalau nggak maksa nggak bisa. Kayak anak SD. Diajarin, kita bentak-bentak anak kita. Tapi kan pinter sekarang. Orang tua kita, coba Bapak lihat. Orang tua Bapak, orang tua saya ya. Nenek saya. Zaman dulu prihatin Pak. Kalau malam tuh baca Quran dia. Baca Quran. Anaknya semua jadi orang, nggak ada yang enggak. Tapi anak sekarang punya anak 1, cucu lah punya anak 1 atau 2 lah, nggak ada yang jadi orang Pak. Bergajulan. Kenapa? Karena ibunya nggak pernah baca Quran. Ibunya malah olahraga padel, olahraga padel. Boleh dia sekolahnya di sekolah Islam, tapi padel. Baca Quran nggak sempet. Walaupun sering ngaji kajian, nggak ada yang baca Quran. Jam 00 tidur. Tapi zaman dulu, zaman nenek kita, kakek kita, itu dia maksa baca Quran. 2, dia sedekah. Zaman nenek saya, karena seorang Jawa, ada yang namanya beras jimpitan. Jadi kalau habis asar, kita gerak beras segenggam, nanti diambil sama petugasnya. Kalau di Jawa Barat namanya beras perelek. Nah kalau sekarang ada namanya di KDM Jawa Barat sedekah 1000. Kalau zaman kita udah nggak ada bos, makanya kita banyak aja musibah. Di mana-mana orang kelilit utang, mau pinjol, mau judol, judi online, mau bank apa ya, bank harian. Kalau zaman dulu nggak ada. Kenapa? Karena udah dijagain sama beras itu, beras sedekah, namanya beras parelek kalau yang bahasa Sunda. Kalau orang Jawa namanya beras jimpitan. Kalau sekarang baru digerakin nama Pak KDM karena dia baru jadi gubernur, sedekah 1000. Nah kita paksa tuh Pak sedekah subuh. Supaya ibu nanti utangnya lunas. Tapi saya nggak setuju. Kalau bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat tobat nggak boleh bolong. Sifat 18 nggak boleh ada, nggak boleh bolong. Jadi semuanya wajib tuh Pak. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh wajib, sedekah Jumat barokah wajib, sholat badiah qobliyah wajib, sholat tobat wajib, 18 wajib. Pak Haji kenapa sih diwajibin? Karena kita lagi punya hajat. Kalau nggak hajat mah ngapain wajib? Kayak badiah qobliyah nggak wajib. Tapi kalau kita lagi punya hajat wajib. Bedanya apa Pak Haji kalau orang sholat ba'diyah qobliyah sama nggak sholat ba'diyah qobliyah? Beda. Orang yang sholat ba'diyah qobliyah motornya pasti tunai. Mobilnya pasti tunai. Rumahnya pasti tunai. Kalau kita punya pasangan hidup pasti tunai. Tapi kalau kita ba'diyah qobliyah nggak dikerjain, motor cicilan. Mobil cicilan. Rumah cicilan. Ini yang repot nih. Pasangan hidup cicilan.
Kok pasangan hidup cicilan? Pasangan hidup cicilan tuh pada saat kita pulang diinterogasi sama pasangan hidup. Kalau ibu pulang ditanya sama bapak, dari mana? Tadi ketemu siapa? Tadi gimana? Kalau bapak pulang ditanya sama ibu, tadi dari mana pak? Tadi sama siapa pak? Tadi gimana? Nah, itu namanya pasangan hidup cicilan. Pengen tahu, kepo, pasangan hidup kepo. Nah, jangan. Jadi gimana dong Pak Haji? Ya tadi sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Coba ibu lihat deh. Hampir semua masyarakat di Indonesia sholat ba'diyah qobliyahnya pada bolong. Kebanyakan wajibnya aja. Dan ibu bisa lihat, hampir masyarakat Indonesia rumahnya semuanya nyicil. Yang nggak nyicil pun jadi nyicil. Sertifikat lah disekolahin. Kedua, rumahnya kecil-kecil. Tipe 21, tipe 36, tipe 45, tipe 50. Kecil-kecil. Nih yang repot lagi nih. Tembok sama tembok tetangga dempet. Emang ada rumah tembok sama tembok dempet? Ya nggak ada lah. Namanya rumah ya jauh-jauhan dong. Karena kecilnya. Karena dia sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah dikerjain. Nggak boleh. Sholat ba'diyah qobliyah wajib. Ibarat burung tuh sayap. Nah karena Bapak udah tahu ilmunya saya, ilmu RDAY. Coba Pak praktekin. Jadi nggak usah anak. Nggak usah. Saya juga gitu. Saya aja anak ntar aja biarin. Terima beres lah dia. Nanti kalau dia tanya kok papa begini-begini. Karena papa praktekin ilmu ini. Akhirnya anak ngikut. Daripada disuruh, kamu mesti bangun jam 00. Enak-enaknya waktunya tidur, kata dia gitu. Oh ya udah kita aja deh. Jadi paksain bu bangun jam 00. Jadi orang dulu, neneknya ibu, nenek bapak atau nenek saya atau neneknya itu bangun sebelum azan subuh. Bangun sebelum azan subuh. Jadi sebelum azan dia udah bangun, udah mandi, udah keramas, udah seritan, hordeng udah dibuka. Kalau sekarang bangunnya siang jam 5, jam 6. Ama ada kayak bangun jam 5? Nggak ada. Zaman dulu tahajud tuh wajib Pak. Kalau sekarang enggak. Kalau lagi punya masalah aja tahajud. Kalau nggak punya masalah ya nggak tahajud. Gitu. Saran saya Pak, mendingan Bapak bikin usaha yang jangan program pemerintah. Jadi yang langgeng aja. Nanti Bapak udah bangun, udah mahal-mahal. Nanti kalau ganti pemerintahan, ganti kebijaksanaan. Bapak ingat gak zamannya Presiden Soeharto dulu ada Petrus. Tahu gak Petrus? Penembak misterius. Siapa tuh yang ditembak misterius? Orang yang bertato. Sekarang malah tato tren. Perempuan cantik ditato teteknya, dadanya, di punggungnya, ya betul. Ganti pemerintahan, ganti Pak. Dulu zamannya Sudomo, ada Kamtip ya. Sekarang ada gak? Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi maksud saya itu kan program pemerintah. Apa nanti ada? Kalau nggak ada nanti Bapak udah investasi mahal-mahal gimana? Udahlah, yang langgeng aja. Apa tuh? Kos-kosan. Bikin di kampus. Kos-kosan di dekat perkantoran. Saya kan nggak punya uang Pak Haji. Lah itu tadi praktekin ilmunya RDAY itu. Kan cair 10 miliar. Nah nanti Bapak bikin kos-kosan di kantor. Segitiga emas, Kuningan, atau di mana. Atau di mana di Sunter yang ada pabrik. Yang ada pabrik Honda. Atau di mana Sumur Batu. Saya setuju tuh mau pemerintahan apapun pasti laku. Ngerinya. Tapi itu semua keputusan ada sama Bapak. Saran saya bikin kos-kosan. Kampus di IPB bikin kos-kosan. Kan itu langgeng Pak. Mau pemerintahan siapapun kan kampus tetap berdiri kan. Nah kalau program pemerintah itu ngerinya kalau pemerintah baru lagi. Nanti dirubah. Contohnya apa? Zaman dulu kita kecil itu namanya Departemen Tenaga Kerja. Sekarang nggak ada departemen, adanya kementerian. Ya betul. Dulu adanya Departemen Sosial, ada lagi presiden siapa, departemennya dibubarin, nggak ada ya. Dulu kan ada Departemen Sosial, nggak ada terus bubar. Sekarang ada lagi ya. Ya,
Dulu ada menteri penerangan. Sekarang nggak ada namanya, nggak tahu tuh namanya menteri apaan, gue juga nggak tahu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi maunya saya Pak, Bu, gimana caranya bikin usaha yang langgeng. Itu saran saya. Kos-kosan, langgeng, ruko, langgeng, gue setuju itu. Daripada bikin itu, Bapak udah nyetok rantang, udah nyetok itu. Nanti siapa yang mau makan? Sayang. Dikiloin murah, belinya mahal. Ya kan? Udah gitu Bapak kalau nggak tahu, salah investasi, salah beli, ketipu. Harusnya yang tipenya nomornya berapa, misalkan 303, kita nggak tahu. Belinya misalkan 203. Pas dimakan, nanti karatan atau gimana. Aduh susah deh, ribet ya bos. Udah mendingan, kadang usia Bapak udah usia kayak kita. Usia kita udah 55, Bapak berapa usianya? Saya 58. Tuh udah 58, udah aja yang enjoy aja bos. Bisa? Ada lagi? Terus yang 10 itu dipraktekkan itu Tiap hari. setiap hari. Tiap hari. Kalau udah terkabul udah jangan dipraktekin. Kalau Nanti kan Bapak kelilit utang lagi. Nanti datang kemari lagi. Nanti saya ajarin lagi. Itu lagi ilmunya saya gitu. Ini ada tamu saya nih Pak. Utangnya 200 miliar. Datang nih. Tahun 2000. Ya. Udah terkabul hilang. Sekarang datang lagi nih. Kelilit utang 300 miliar. Saya bilang antri bos. Udah lunas. Kan udah hilang. Biasa kalau tamu RDI kalau udah terkabul kabur. Ya kabur. Nanti datang lagi kalau dia bermasalah. Nggak apa-apa. Tapi antri bos. Gue bilang. Kirain nggak antri kayak dulu. Ya sekarang antri bos. Yang sedekah. Dia maunya privat begini. Nggak bisa kalau privat begini mah sedekahnya 10 juta. Kalau berame-rame ya 2 juta. Kalau yang di hotel. Kayak dulu di hotel. Ya 100 juta lah gue bilang. Kita eksklusif. Tapi kan pasti terkabul. Iya utang gue sekarang 300 miliar. Alhamdulillah. Saya kalau nggak utang lo nggak datang tahu. berarti punya saya kecil Pak Haji. Ya recehan bos. Sebenarnya gue tadi nggak mau. Gue bilang ngapain nerima yang kecil-kecil. Ngajarin juga sama. Mendingan yang gede-gede. Udah jelas. Terus apa lagi bos? Bebas mau nanya apa. Nanti nanya lagi boleh ya. Yuk kasih mic-nya mana? Yuk Bapak dari mana? Ya. Ya. Udah. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Haji, saya kedua kali datang sini. Ya. Jadi saya masih terkendala yang lama itu Pak Haji. Yang apa? Saya investasi kan dengan rumah saya lah. Dianggunkan gitu istilahnya sama teman untuk bisnis tambang nikel. Nah itu sekarang sampai sekarang. Bapak minjem duit di bank. Saya nggak minjem. Jadi? Yang minjem. Hah? Temennya yang minjem, artinya pinjem sertifikat saya lah. Kenapa dipinjemin? Nah itu. Gobloknya lu. Orang rumah dipinjemin. Misalkan kayak dia nih mau usaha tambang nikel. Terus saya pinjemin rumah saya. Buat usaha tambang dia. Yang goblok saya. Iya. Namanya orang paling goblok. Iya. Duit nggak ada saudaranya, Pak. Oh. Nggak ada. Terus sekarang pertanyaannya apa? Jadi teman saya tuh sekarang tuh ternyata banyak hutangnya Pak Haji. Ya iyalah Pak. Gitu. Nah sekarang saya. Pokoknya gini Pak. Orang yang datang ke kita. Ngerenge-ngerenge ngajakin kita join. Pasti kita mau dijorokin ke dalam jurang utang. Betul. Saya ngerasain. Jadi kalau ada tamu datang, temen, nggak ada temen. Nah itu temen deket banget Pak. Orang yang nusuk kita tuh orang deket. Misalkan gue deket sama dia nih, dia yang nusuk gue pasti, nggak mungkin orang jauh. Kan yang kenal dia, ya dia yang nusuk gue. Kalau dia nggak mungkin kan jauh. Iya. Udah jangan. Ya itu Pak Haji. Pertanyaannya, Ya saya ingin lepas dari itu sebetulnya. Pengen, udahlah saya pengen gimana ya ini. Saya Maksudnya? pengen berulang setelah itu ketemu lagi baru sekali Iya. berapa kali lah minta lagi
temannya kan nitip tuh 3,5, nitip uang 3,5, dikasihin ke orang yang baru. Iya. Si temannya itu tiap bulan minta 25 juta. Pertanyaannya, Iya maksudnya. Tadinya jadi si aset yang saya itu tadinya mau di take over lah sama orang ini gitu, biar saya dapat cashnya aja. Saya akhirnya ngerelain rumah sebetulnya gitu. Terus kita beli. dianya punya uang nggak? Dianya kan nggak ada uang. Gimana mau take over? Itu yang tadi modal 350 itu Pak. Dengan take over itu kan bisa tuh Pak. Nanti cair lagi dari bank itu Pak. Ternyata Dianya enggak mau juga. nggak? Padahal bohong, jadi kebawa kabur uang. Jadi 2 kali saya dapat gitu. Dapat rumah kabur, yang uang juga kabur. Jadi sekarang pertanyaannya gimana? Iya, pengen selesai itu semua sih. Bos, kalau pengen selesai, ya lo selesain dulu sama Allahnya. Iya. Selama ini kan kita ibadahnya nggak deket sama Allah. Nah lo tinggal nyelesain yang tadi gua ajarin Bapak tadi. Bangun jam 00, paksain senyum, paksain tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, paksain. Sedekah subuh, paksain. Semua dipaksain yang 10. Bohong bos, enggak. Terutama yang sifat 18. Lama gak Pak Haji? 9 hari bos, paling lama 9 hari paling lama. Jadi sekarang hari apa? Sabtu pagi. 9 hari. Kalau 12 kan jam 00. Hmm? Jam 00 banget. Lewat sedikit nggak? Nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang bangun kan 1:30 gitu ya. Nah, saya kan mempraktekkan Pak Haji. Saya sholat malam, mandi kayak gitu. Ya walaupun saya tidak selengkap 10 itulah. Mungkin istri saya yang lengkap gitu ya. Kalau saya mungkin agak belang bentornya, tapi Nggak apa-apa, istri aja yang praktekin, bos nggak usah. Nanti kan cair nih istri. Udah buat cair 10 miliar, udah buat ngerjain, buat bayar itu semua. Atau bos yang ngerjain, bisa. Kalau boleh dibilang, alhamdulillah saya tuh dapat tawaran nih, kan saya geologis nih di sini. Saya geologi di tambang dan di migas waktu itu. Tiba-tiba ada teman saya datang, yuk kita ini mengelola tambang sumur-sumur tua itu Pak Haji di Sumatera Selatan. Ada di Pendopo. Iya, itu saya di Pendopo Pak Haji dapat. Lah kan ada. Ditawarin sama Pemdanya. Jadi Pemda itu dapat istilahnya private. Jadi kan ada sumur minyak tua. Ya. Lo semprot aja pakai surtek. Namanya surtek. Itu cairan dari Amerika. Nanti kan keluar cairannya. Ya, nanti cairannya disedot. Jadi gitu. Ya, ini baru mulai Pak Haji. Jadi insya Allah Senin saya ke sana. Kita mau ketemu sama teman-teman di sana. Iya, nanti KSO sama Pertamina. Betul Pak Haji. Gitu. Tapi ini dari Pemda sebetulnya, dari bupatinya. Oh. Dari bupatinya kebetulan kenal sama teman saya. Di Pendopo. Iya, Pali sekarang, Kabupaten Pali. Kok gue tahu? Kebetulan dulu saya memang area sana kerja saya Pak Haji. Di sana? Di daerah sana juga kerja saya. Jadi areanya. Iya, banyak sumur tua ya, yang nggak produktif. Ya, itu direaktivasi kembali. Nah, itu saya minta doanya Pak Haji supaya apakah ini, saya juga masih bertanya, mungkinkah ini jawaban saya untuk membayar semuanya itu. Ya, mudah-mudahan jalannya itu atau ada hal lain saya juga belum tahu kan besoknya Pak. Tapi yang jelas baru tahu itu Pak Haji. Kan dengan lu bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyah jangan bolong, sholat taubat jangan bolong, sifat 18 gak boleh dilanggar. Terus lo kemarin kan maksain sedekah 10 juta. Iya. Kan alhamdulillah ada jalannya. Betul Pak Haji. Ya kan? Tapi kalau lo nggak maksain sedekah 10 juta di sini kita ngobrol berlama-lama juga nggak ada jalannya kan? Iya. Gitu. Karena lo sedekah 10 juta ada jalannya gitu. Ya. Bisa juga itu dari Allah. Iya. Bisa juga itu figuran. Figuran. Maksudnya gimana Pak? Figuran tuh bukan peran utama. Gue maunya yang peran utama. Oh, tapi jalan lagi ya Pak? Ya, itu figuran. Gue nggak mau figuran. Kok tahu figuran? Kan banyak orang yang pada nggarap di sono juga nggak pada jalan. Kalau jalan nggak mungkin. Iya. Pemdanya manggil gue dari dulu aja. Iya.
Iya. Tapi kan dari dulu kan banyak orang yang pada tewang. Iya. Sekarang kok kita? Iya. Berarti kita bentar lagi tewang yang keberapa nih? Jadi Gitu. sebenarnya ini kedua kali juga Pak saya sebenarnya seperti kampungnya terus toko gitu ya. Tapi yang kampungnya itu kayaknya saya kurang serap lah sama orang. Tapi yang ini temen gitu, udah sering kerja bareng, oh ditawarin situ, ya udah, mudah-mudahan ini jalan. Bismillah, karena saya tuh jujur aja stres aja kalau akhir bulan gini. Soalnya gini bos, gue lihat, lu baru ditawarin gitu aja udah bahagia. Iya, seneng Jangan. Ibarat orang main sepak bola namanya offside. Bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, belum jatuh ke bawah. Lo udah masuk ke daerah lawan, kata hakim garis. Kalau hobi main bola pasti tahu. Prit. Iya, Offside. Kok offside? Orang bolanya masih di atas. iya. Orang juga belum kita kerjain. Duitnya juga belum tahu ada apa enggaknya, hasil juga belum tahu. Betul. Tapi lo udah di sini. Ini kali ya jalannya ya bisa buat lunasin utang. Ini kali jalannya untuk nebus aset. Ini kali jalannya. Nah itu nggak Oh, nggak boleh. boleh ya. Lo udah berpikir ke situ. Nggak boleh ya. Lo terangin dah. Gue mau main HP bentar. Nggak boleh. Iya, jadi kita sudah merencanakan, sudah berharapnya sangat jauh, sangat tinggi, berestimasi terlalu besar. Jadi kita sudah ngeplot. Kenapa Pak Haji selalu mengingatkan kita jangan menjadi Tuhan kecil, jangan terlalu berharap, ngeplot, merancang. Kita banyak berharap, pasti akan siap-siap banyak kecewa. Dan itu secara syar'inya kita memang tidak boleh untuk selalu bernazar. Janji itu kan nazar. Ya. Nanti kalau ini proyek ini jalan, akan saya bayar, akan saya beli ini, akan saya tebus. Itu berarti kan sudah janji, sudah nazar. Dan nazar itu sama dengan hutang. Dan itu wajib ditunaikan. Sementara kita belum tentu itu dapat. Tapi kita sudah bernazar. Sudah memperbanyak, menambah hutang-hutang yang non fisik. Hutang-hutang janji kita sudah banyak nazar. Dan itu nanti kalau kita lupa menunaikan, kita punya hutang, punya beban. Kalau kita tidak bisa menunaikan, namanya nazar itu harus membayar dam, harus membayar denda. Maka tidak boleh kita untuk ngeplot, ya istilah yang paling gampang ya Pak Haji tadi itu offset. Kita mengerjakan yang bukan belum wilayah kita. Kalau kita berbuat ya sudah berbuat. Oh ini ya, itu harusnya menambah keyakinan Bapak Ibu untuk mengerjakan yang apa diajarkan Pak Haji sebulan yang lalu. Ya sebulan yang lalu ya. Iya. Hampir sebulan yang lalu berdua di sini diajarin untuk mengeluarkan Khodamnya khodam dulu. yang ada di Bapak waktu itu dikeluarkan karena itu menjadi gangguan. Bisa jadi nanti Bapak sudah di sana Masuk lagi perangkap. Lihat begini Bapak, wah ini Pak Haji sampaikan tadi apa namanya? Figuran. Jadi Bapak sudah terlalu berestimasi, ternyata di sana nanti Jeblos lagi, lobang lagi. nah, ini yang harus tetap mendekat ke Allahnya, yang menambah deket, tambah yakin. Karena apa? Oh, dengan saya menjalani yang diajarkan Pak Haji dengan bangun jam 00, senyum, mandi, pandan, jam 00, sholat tahajud witir, baca Quran maksimal, syukur tembus 12 juz, sedekah subuh jangan bolong seberapapun. Gitu dulu kan diajari kan seberapapun. Kenapa harus seberapapun sedekah subuhnya? Supaya malaikat yang doanya negatif ke kita
itu nggak sempat berdoa karena doanya negatif, jelek ke kita. Nah ini kita tutup dengan apa? Sedekah subuh. Sehingga yang keluar ke kita apa? Malaikat yang mendoakan ke kita, Allah ganti sedekahnya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pencerahan Pak Haji Rudianto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.